Visionary Property dan Smart Entrepreneur. Membangkitkan motivasi para pebisnis. Pakar properti nasional yang melahirkan pemimpin bisnis terkemuka. Sebagai seorang inspirator bisnis properti dan konsultan properti manajemen yang sukses dalam bisnisnya, kita sambut bersama Mr. Matius Yusuf. Ayo Bapak Ibu, kita kasih sambutan dong biar Pak Matius ngomongnya juga semangat gitu ya. Karena terus terang kita akan banyak belajar dari beliau. Kita beri sambutan buat Pak Matius Yusuf, silakan Pak. Terima kasih Pak Gong. Ya, silakan. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam Bapak Ibu. Oh, udah makan semua? Oh ya, saya percaya klikernya boleh dibantu. Oh ya udah, terima kasih. Jadi poin yang paling penting malam hari ini harus untung ya. Benar ya? Yang penting sudah siap, kita cuan baru caw, oke? Yuk tepuk tangan sekali lagi. Nah, kita udah siap nih semua nih. Yang paling kedua harus cuan, benar ya? Cuan itu untung. Baru kalau belum cuan jangan pulang dulu, jangan caw dulu ya. Baik Bapak Ibu, malam hari ini tadi Pak Agung sudah jelaskan tentang Balikpapan itu begitu luar biasa. Saya melihat Balikpapan itu dari sisi yang menurut saya bawahnya minyak. Ada Pertamina yang terbesar, bahkan Pertamina akan mengembangkan lagi lebih besar lagi di Balikpapan. Kemudian di atasnya ada sawit, benar ya? Sawit itu juga minyak, benar ya? Jadi bawah minyak, atas minyak nih. Di atas rukonya walet, benar ya? Yuk tepuk tangan, ini yang hebat nih. Jadi semua uang nih, bawahnya uang, atasnya uang. Bangun ruko di Penajam sana semua burung walet ya. Ada yang mengatakan burung walet Pak harganya turun, kita rugi pelihara burung walet. Saya tanya, dikasih makan apa itu walet? Gak pernah dikasih makan, berarti bukan rugi, kurang untung. Tepuk tangan sekali lagi, benar ya? Oke, mari kita lihat properti 2017. Bapak Ibu, saya selalu berbicara di seluruh Indonesia, properti lagi bagaimana ini ya. Jadi Bapak Ibu bertanya kepada saya, mungkin malam hari ini properti lagi bagus atau tidak. Saya mau katakan tentu harus ada makronya. Dilihat ya, jadi Bapak Ibu, apakah ini waktu yang tepat kita beli properti? Now is a great time to buy property. Saya selalu katakan inilah waktunya. Waktu belanja. Jika punya uang rupiah, belanja. Setuju? Setuju? Jika punya uang rupiah, mohon maaf, belanja sekarang. Nanti akan saya kasih tahu kenapa saya suruh belanja. Belanjanya bukan hanya belanja mobil mewah, ya. Mobil mewah turun ke jalan aja harganya turun ya. Mohon maaf kalau ada showroom di sini. On the road turun ke jalan aja harganya penyusutan. Properti beli kadang-kadang salah beli aja harganya naik, benar ya? Properti salah nunjuk aja harganya naik. Properti tidak pernah turun harga, setuju? Harga properti tidak pernah turun. Saya selalu tantang orang-orang beli properti 10 tahun yang lalu. Kalau Anda beli properti 10 tahun yang lalu, dengan hari ini Anda tidak untung, kasih tahu saya, properti mana yang Anda beli ya? Kalau tanahnya tidak berperkara, harganya 10 tahun pasti naik, setuju? Yang paling hebat, properti dijemur pun harganya tidak pernah turun, benar ya? Makin dijemur, harganya makin naik. Tepuk tangan sekali lagi, yang banyak properti ya. Saya pernah diundang di Makassar, memberikan satu seminar. Saya katakan, sekarang orang yang banyak properti itulah orang kaya. Yang banyak rupiah, itu bukan orang kaya. Jadi Bapak Ibu, kalau banyak propertinya, maka Bapak Ibu lah orang-orang kaya. Kalau Bapak Ibu banyak rupiah, sebentar lagi rupiah akan terjadi redominasi. Uang sudah banyak di Indonesia. Nah, maka Bapak Ibu bukan orang kaya, ya. Yang pegang properti orang kaya, yang pegang rupiah belum tentu orang kaya. Setuju ya? Setuju? Oke. Baik, bisa saya mulai? Oke, terima kasih. Saya akan mulai. Nah, Property Outlook 2017. 2017 ini sudah berjalan di kita sebutkan triwulan pertama, ya.
Saya pernah sajikan beberapa hal kepada di mana-mana saya diberi kesempatan untuk memberikan seminar. Saya katakan bahwa 2017 sebenarnya 16 sudah mulai properti sudah mulai gerak ya. Bapak Ibu sudah lihat gerakannya ya. Saya coba menggambarkan sebentar properti outlook di 2017. Bapak Ibu bisa melihat jam sekarang jam berapa? Oke? Nah, perhatikan baik-baik. Saya mau selama setengah jam ini Bapak Ibu mendapatkan sesuatu. Setuju ya? Beli properti pada saat kapan? Kalau kita lihat properti itu ada boomingnya nih, ya. Ada resesinya, ya. Bapak Ibu tahu nggak? Properti itu selama 3 tahun ini terus turun, benar ya? Setuju? Bapak Ibu, 3 tahun ini sejak 2013, 14, 15, 16 itu turun banget. Bukan turun harganya, tapi penjualan sepi. Tidak terjadi pergerakan. Setuju ya? Setuju ya? Nah, properti ini kenapa dia turun? Kapan dia naik? Sebenarnya kalau properti sudah di jam 12, dia sudah mau turun. Jangan beli properti pada saat booming. Kalau sudah booming pasti akan resesi. Tapi beli properti pada saat resesi. Kalau sudah resesi, nggak ada yang lebih dalam lagi. Dia turun paling dalam di sini nih, nggak ada lebih dalam lagi. Maka dia sudah bakal akan naik. Setuju? Baik, saya akan coba mengartikan kenapa selama ini kita lihat boomingnya turun ke resesi dari 2013, 14, 15, 16 akhir sudah mulai naik. Saya mau ceritakan ini Bapak Ibu lihat. Suku bunga nih, suku bunga bank. Tahu nggak Bapak Ibu? Suku bunga bank SBI dulu cuma 5,75. Bapak Ibu dari bank tahu 5,75. Nah, naik 7,75. Kita berbicara SBI yang lalu pakai SBI, sekarang pakai repo. Nah, SBI dari 5,75 menjadi 7,75 itu kenaikannya berapa persen Bapak Ibu? 2%. Dengar baik-baik ya, 2% ya. Bapak Ibu bisa lihat, setiap suku bunga SBI naik 1%, maka penjualan properti akan menurun 5%. Jadi kalau dia naik 2%, maka penjualan properti karena suku bunga aja turun 10%. Dengar baik-baik. Hanya suku bunga saja, maka kita melihat bahwa penurunan properti penjualannya turun 10%. Bapak Ibu, 2013 banyak isu. Saham-saham juga jatuhan, benar ya? Bapak Ibu lihat tuh, commodity price. Pernah kalau Bapak punya sawit, TBS itu turun sampai Rp900, benar? Benar ya? Siapa yang punya kebun sawit? Dari, dengar baik-baik, 1000 lebih turun menjadi 900. Sekarang naik kembali hampir 1600. Tepuk tangan sekali lagi. 1500 lebih, 1600. TPO sekarang 8000 lebih, benar? 8550 ini terakhir. Bahkan kita lihat intinya juga naik semua. Nah, ini merupakan menurut saya batu bara juga sudah mulai oke sekarang, ya. Kalau kita berbicara Balikpapan itu berbicara batu bara, benar ya? Batu bara sekarang sudah mulai kembali naik. Timah juga sudah mulai naik. Asal ada smelter, ya. Jadi kalau kita lihat kembali, Bapak Ibu, ini yang kita sebutkan commodity price yang lalu jatuh semua. Dan kemudian kita lihat tight money. Dulu uang nggak ada nih, ya. 2013, 14, 15, 16. Bapak Ibu lihat akhir 16 baru mulai. Karena ada tax amnesty di bulan 7, benar ya? Bapak Ibu tahu nggak? Uang kembali ke Indonesia begitu banyak. Oke? Tax amnesty, pengampunan pajak. Dulu orang mau beli properti takut nih. SPT-nya nggak bisa diisi lagi. SPT-nya udah meledak ini, benar ya? Sejak ada tax amnesty yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga sampai 31 Maret ini, uang orang udah berlebihan. Setuju ya? Sudah ada uangnya. Jadi sudah berani beli properti. Properti itu kembali bangkit 1 April, Bapak Ibu lihat. 1 April setelah tax amnesty 31 Maret terakhir, minggu depan, Bapak Ibu akan lihat properti akan naik gila-gilaan. Ya, naik gila-gilaan. Bapak Ibu lihat ya. Kemudian akan terjadi di sinilah resesi. Saya coba sebelum ke sini ya, mari kita lihat apa yang terjadi ya. Mari kita lihat sebentar sama-sama ya. Oke. Nah, tadi saya katakan kenapa terjadi perlambatan properti 2013 semester kedua udah mulai terjadi. Karena tadi sertifikat Bank Indonesia yang pertama, kedua loan to value.
dari Bank Indonesia. Yaitu rumah pertama DP-nya harus 30%, rumah kedua 40%, rumah ketiga 50% dan selanjutnya. DP semakin besar sehingga membuat investor malas investasi. Benar ya? Sekarang LTV sudah diturunkan oleh Bank Indonesia dan bahkan boleh suka-suka sudah ya. Kemudian kita lihat lagi nilai tukar rupiah melemah. Bapak Ibu yang dari money changer paling tahu. Pada saat 2013 masih di awalnya 9.000 lebih. Turun nih, lemah sampai hampir 15.000. Masih ingat gak? Hampir 15.000 nih. Ini akibat ini penurunan properti ini, pemilihan umum nih. Waktu pada saat 2013 isu pemilihan umum sangat kencang. Kemudian kita lihat komoditi anjlok tadi, tight money policy, uang nggak ada. Ya. Kemudian kita lihat pajak, orang takut pajak. Sekarang orang nggak takut pajak lagi, Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Sekarang kalau Bapak lapor, masih ada beberapa hari lapor aja. Kalau boleh lapor, Anda punya uang banyak, nggak apa-apa. Bayar 5% aja nggak apa-apa. Anak-anak kita bisa beli aset loh. Kita bisa beli, kita hibah kasih anak. Ini kesempatan nih Bapak Ibu ya, supaya anak-anak kita bisa beli properti. Ini ada satu isu beberapa hari ini. Ini adalah zaman milenial ini, benar ya? Anak-anak muda sekarang milenial, suruh beli properti ke depan nggak sanggup lagi Bapak Ibu. Mohon maaf, anak-anak ke depannya nggak sanggup beli properti. Saya mau kasih tahu, karena properti akan mahal banget. Seperti di Singapura, saya mau tanya, apakah anak-anak muda di Singapura sanggup beli properti? Gak sanggup. Kecuali mereka membeli Housing Development Board, HDB, benar ya? Yang mereka bisa potong dari pendapatan mereka di pajak. Mereka suami istri bisa nyicil properti yang disebut rusunami, benar ya? Itu baru dapat rusunami. Kedepannya zaman milenial ini Bapak Ibu tahu gak? Kalau kita tidak memberikan anak kita uang sekarang, kita tidak hibahkan kasih mereka uang, atau kita tidak taruh uang di mereka, kedepannya mereka sulit beli properti. Properti akan sangat mahal. Ya Bapak Ibu ya, oke, supaya Bapak Ibu tahu aja. Oke, saham-saham sudah terkoreksi ini di 2013. Maka kita melihat bahwa properti itu terjadilah yang disebut dengan booming masuk ke resesi. Baik Bapak Ibu, kita lupakan. Forget it ini, sudah lupakan ini. Ya, sekarang kita masuk di sini nih Bapak Ibu. Kalau di jam 6 sampai jam 12 ini buru-buru beli properti. Suku bunga sudah kembali turun, benar ya? Suku bunga kembali turun. Bapak Ibu tahu nggak? Suku bunga sekarang pakai repo. Repo itu murah nih. Saya mau jelaskan sebentar. Apa itu repo? Bapak Ibu lihat hot topiknya ini, ya. Setiap itu terkoreksi 4,75. 7 hari repo rate 4,75. Suku bunga sudah rendah. Setuju? Bapak Ibu lihat BCA hanya bisa memberikan KKB hanya 3,6%. Benar ya? 3,6% walaupun itu flat rate, itu dikali 1,8 masih murah banget Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat suku bunga sudah turun. Ini adalah musuh properti adalah suku bunga. Kalau properti suku bunganya rendah, maka properti akan booming nanti ya. Ini yang perlu diperhatikan. Loan to value sudah dikoreksi oleh Bank Indonesia. Nilai tukar semakin kuat sebenarnya. Dari 15.000 sudah turun-turun 13.000. Kenapa dia hari ini masih kuat? Karena the Federal Reserve lagi naikkan suku bunga. Kita tahu baru naikkan suku bunga, benar ya? The Federal Reserve itu naikkan suku bunga itu menggoncangkan dunia memang ya. Tapi gak apa-apa, itu hanya sementara. Bapak Ibu kita lihat program infrastruktur yang baik tadi dijelaskan Pak Agung. Baik Bapak Ibu lihat, di negara-negara maju itu infrastruktur yang paling penting. Setuju? Setuju Pak? Sebentar lagi dari Balikpapan akan tembus semua kemana-mana. Ke Long Ikis, Tanah Grogot sana bisa tembus. Benar ya, Penajam. Bisa ke Samarinda ya. Bisa ke Bontan. Benar ya? Ini akan bagus banget nih. Sumbernya di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu lihat masa depan. Beli properti itu masa depan. Oke? Baik, kita lihat semua komoditi sudah terkoreksi. Easy money policy, ini yang akan saya ambil yang pertama. Kembali uang begitu banyak. Bapak Ibu lihat nanti bank sekarang semua kelebihan dana. Mohon maaf ya, semua bank, Bapak Ibu yang kerja di bank tahu, semua tawarkan KTA. Apa itu KTA Bapak Ibu? Kredit tanpa angsuran. Kalau kredit tanpa angsuran, saya juga mau. Itu KTA itu kredit tanpa angsuran. Ditawarin Bapak Ibu.
Kredit card Anda mungkin pada saat itu adalah ANZ Platinum yang ada 1 miliar, dia kasih 1 miliar tanpa jaminan, Bapak Ibu. Artinya uang yang beredar sungguh banyak. Nanti Bapak Ibu lihat tanggal 1 April uang yang beredar banyak. Bahkan Bapak datang ke sini nanti, semua di jalan itu uang. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Ini yang saya mau kasih tahu, rupiah akan berlebihan. Tepuk tangan sekali lagi. Bapak Ibu kita lihat ya, warga negara asing sudah dapat membeli properti loh di Indonesia. Hebat gak nih? Pertanyaannya, iya saya mau kasih tahu. Saya kasih bocoran sedikit dulu. Mari kita lihat sebentar ya. Nah ini orang asing. Orang asing bisa beli apartemen dan rumah loh. Coba kita cari di Kalimantan Timur nih. 1 miliar sudah bisa beli loh dia. Rumah tinggal 2 miliar dia sudah bisa beli. Asing kalau 1 miliar bagi asing itu murah meriah Bapak Ibu. Tahu nggak di Singapura beli HSDB aja, Housing Development Board itu 5 miliar, Rusunami 5 miliar. Ya, kalau dia bisa beli 1 miliar, nanti orang Singapura yang beli properti kita harus semua. Setuju atau setuju Bapak Ibu? Kita bersaing nih pasti toh. Maka properti kita akan naik gila-gilaan. Setuju? Setuju? Selama 6 presiden yang lalu asing nggak bisa beli loh. Masuk Bapak Jokowi bisa beli. Tepuk tangan sekali lagi. Ini hebat nih. Ya, sebenarnya kalau orang asing banyak beli properti di Indonesia terancam enggak. Bagus orang asing banyak masuk ke Indonesia. Benar ya? Ngapain kita jauh-jauh kerja jadi TKI, TKW benar di luar negeri. Mereka di sini, ya kita kerja sama mereka. Kalau mereka macam-macam, kita habisin. Benar ya? Benar ya? Benar atau benar? Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu ya. Coba lihat. Poin yang paling penting juga. Bapak Ibu lihat nih. Kalau asing banyak datang ke Indonesia. Banyak anak-anak muda. Kalau sekolah ke luar negeri nggak mau pulang lagi. Benar? Sekarang pulang aja. Nanti asing ada di sini kok. Setuju? Setuju? Banyak anak muda, saya tanya, kenapa belum mau merit? Pak, saya mau perbaiki turunan. Saya mau cari bule dikit. Minimum nanti anak saya bisa jadi bintang sinetron. Benar ya? Sekarang bule sudah datang nanti. Setuju? Nggak usah jauh-jauh. Ya, kita merit di sana dengan bule. Nanti bule ada di sini banyak. Setuju ya? Bapak Ibu kita lihat nih, ya. Asing sudah bisa beli properti di Indonesia. Ini luar biasa loh. 1M, 2M sama mereka uang kecil. Ya. Sebentar lagi Bapak Ibu akan lihat 1M di Indonesia juga uang kecil sebentar lagi. Nanti saya jelaskan ya. Bapak Ibu bisa lihat. Oke, baik saya kembali ke sini dulu sebentar. Mari kita lihat sama-sama. Oke. 169 negara bebas visa masuk Indonesia. Coba bayangkan. 5 negara aja, saya ambil contoh, 5 negara aja masuk ke Indonesia, orangnya udah berapa banyak nih? 5 negara aja masuk ke Indonesia, orangnya udah banyak. 5 negara bebas visa di tahun 2015 saja. China, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Australia. Baik, Bapak Ibu kita lihat. Menteri Pariwisata mengatakan apa? 2015 Juli sampai 1 juta. Itu baru 5 negara bebas visa. Sekarang 169 negara bebas visa masuk Indonesia. Penuh nggak? Indonesia. Balikpapan yang paling penuh karena bandaranya paling bagus. Tepuk tangan sekali lagi. Infrastrukturnya sebentar lagi akan bagus ya. Kalau kita datang Balikpapan tidak seperti ke daerah, seperti ke luar negeri. Benar ya? Tepuk tangan sekali. Ini yang kelebihannya. Oke, baik-baik Bapak Ibu kita lihat lagi. Mari sama-sama. Oke ya Bapak Ibu ya, saya mau ingatkan lagi apa poin-poin yang penting yang Bapak perlu perhatikan. Oke, masyarakat ekonomi ASEAN. Bapak Ibu lihat, Asian Economic Community. Asing sudah datang bebas dagang di Indonesia. Setuju ya? Ini akan terbuka semua Bapak Ibu. Sejak kita lihat tahun yang lalu ini sudah buka. Cuma mereka datangnya bertahap Bapak Ibu. Bertahap ya. Masyarakat ekonomi ASEAN. Ini akan membuka Indonesia lapangan kerja yang banyak. Yang datang dari mereka itu yang level atas. Yang bawah pasti kita semua. Benar ya? Indonesia. Bapak Ibu akan melihat bahwa ini akan membuat Indonesia bagus, yang disebut dengan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dan 14 paket yang sudah disetujui, sekarang 15 sedang dipersiapkan oleh Jokowi. Ini akan jadi bagus ya. Nah ini minggu depan akan keluar, yaitu di willing time. Bahwa bongkar muat itu hanya harus 2 hari aja. Ini sebentar lagi akan keluar Bapak Ibu. Kita lihat prediksi McKinsey Global Institute, dia katakan apa? Indonesia di tahun 2030 akan menjadi 7 besar negara di dunia. Saya kasih lihat sebentar. Mari kita lihat sebentar ya Bapak Ibu.
Ini poin-poin penting ya Bapak Ibu perlu catat ya. Indonesia akan kita lihat kembali, Indonesia akan bagus, dan Paul McKenzie mengatakan Global Institute Indonesia akan menjadi 2030 menempati 7 besar ekonomi dunia. Hebat gak? 2030 masih ada ya? Jangan insya Allah, pasti ada. Tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangannya kurang yakin nih. Ayo, kalau mau umur panjang, tepuk tangan lebih meriah. Kadang-kadang kita harus punya semangat hidup. Setuju ya Bapak Ibu ya? 2030 dengan 2017 kan selisih cuma 13 tahun. Bapak ambil KPR 15 tahun masih lewat kok, benar ya? Setuju? Ambil KPR 15 tahun masih bisa cicil kok. Jadi 13 tahun ke depannya kita akan melihat Indonesia akan menjadi 7 besar negara di dunia loh. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Maka anak-anak kita kasih sekolah yang tinggi. Setuju? Setuju? Kasih sekolah, bahasanya penting, bahasa Inggris yang pertama. Yang kedua bahasa Mandarin. Harus kuat itu 2 bahasa. Ya, bahasa Indonesia gak usah pelajari, ngerti sendiri kok, benar ya? Tepuk tangan sekali lagi ya. Tiap hari pakai bahasa Indonesia kok gak ngerti. Setuju ya? Bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Jangan lupa kata-kata saya. 2 bahasa ini kasih mereka belajar. Ya, sekarang semua sekolah, bahkan negeri pun sekalipun sudah belajar bahasa Mandarin. Oke? Ingat ya, jangan lupa anak-anak Anda, cucu-cucu Anda kasih 2 bahasa ini. Oke? Maka gaji mereka paling tinggi nanti ke depannya. Oke? Bapak Ibu, kita lihat 7 besar negara di dunia loh. Hebat gak? Oke, hebat ya. Baik, saya akan jelaskan. Mari kita lihat sama-sama ya. Saya jelaskan harus ada bukti, gak bisa hanya ngomong ya. Bapak Ibu, mari kita lihat kembali. Oke, supaya Bapak Ibu melihat bahwa properti itu seperti ini. Saya mau kasih tahu. Properti ini adalah seperti ini. Ya, saya ambil sejarahnya karena saya di properti sudah 35 tahun. Ya, saya di properti sudah 35 tahun. Kurang lebih Bapak Ibu lihat up and down, up and down, up and down. Properti itu naik turun, nggak apa-apa. Ya, cuma dia turun, dia pasti naik. Oke? Cuma satu properti yang tidak baik. Selalu kalau harganya sudah naik, lupa turun, pikun dia. Itu aja ya. Jeleknya properti, kalau harga sudah naik, lupa turun. Maka harga properti pikun, oke? Setuju ya? Ingat ya? Kalau sudah naik, lupa turun harganya. Setuju? Setuju? Ingat ya? Bapak Ibu, kita jual properti waktu yang lalu, ya, di Bapak Ibu tahu nggak di Central Park? Siapa yang sudah pernah ke Central Park? Tahu nggak? Kita jual apartemen pada saat itu studio. Harganya ya itu masih 13 tahun yang lalu. Kita jual cuma 150 juta. Sekarang 1 miliar hampir. Kita jual ruko di sana dulu 1,8 miliar. Sekarang 20 miliar. Ya. Ada teman saya ya dari Sunken, dia sekali beli 14 unit. 14 unit 1,8 jadi 18 saja, gak usah sampai 20. 1 unit untung 16,2 miliar. Kali 14 unit 200 miliar lebih. Itu namanya mati tersenyum Bapak Ibu. Mati tersenyum, oke? Coba bayangkan Bapak Ibu, properti itu naiknya gila-gilaan seperti itu. Pada saat Bapak Ibu tahu, saya mau jelaskan, pada saat terjadi global crisis di sini, mereka beli nih, ya. Dan kemudian naiknya gila-gilaan. Jadi properti itu kalau boleh saya katakan itu mirror. Properti itu mirror. Coba lihat. Tahun 97-98 Bapak Ibu tahu nggak di sini kerusuhan, benar ya? Benar. Di sini karena IMF pada saat itu dengan Indonesia seperti apa kita tahu. Disitulah kita terjadi krisis yang paling besar. Properti bank-bank ditutup, properti di situ anjlok semua, benar ya? Semua masuk ke BPPN, benar ya? Kemudian properti di 2001 kembali naik ini Bapak Ibu, ya. 2005 di sini ada isu global crisis, the Federal Reserve naikkan suku bunga 2-4%, terjadi gagal bayar, benar ya? Properti kembali turun nih, ya. Kemudian properti kembali naik lagi 2012, 10, 11, 12 gila-gilaan sampai semester pertama bagus, semester kedua mulai kembali slow kembali. Bapak Ibu, boleh kita hitung matematika. Properti itu naik turunnya 3-5 tahun. Coba kita hitung ya. 98. Oke? 99 2000 2001 properti naik. Oke? Dengar baik-baik. 2008 terjadi subprime mortgage.
The Fed naikkan suku bunga. 2008, 2009, 2010, 2011 properti naik. Oke? Terjadi krisis kita 2013. Benar ya tadi saya sebutkan? Coba lihat 3 tahun. 2014, 2015, 2016, karena dia akhir, maka 2016 akhir baru mulai muncul. 2017 sudah muncul ini. Properti kapan booming Bapak Ibu? Saya tadi gambarkan. Boomingnya 2018. Tepuk tangan sekali lagi. Boomingnya properti adalah di tahun 2018. Apakah kita tunggu booming dulu baru beli? Beli sekarang. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya apartemen, beli lagi. Asing banyak masuk ke Indonesia, pasti mereka banyak mau sewa. Nggak mungkin mereka sewa landed house. Mohon maaf, tidak mungkin mereka sewa landed house. Karena orang asing perlu keamanan, benar ya? Pasti dia beli apartemen. Apartemen, nilai sewanya oke. Itu bisa sampai 10% yieldnya, investment yield. Beli CM, bisa sewa cepet ya, oke? Lumayan kan? Beli rumah GoM, sewanya berapa ini? Cuma 2%. Cepetnya udah hebat, benar ya? Beli apartemen CM, sewanya bisa cepetnya. Beli CM property landed house, mohon maaf, sewanya 2% aja. 2 kali cepet CM jisatiau, benar ya? Pilih yang mana nih? Setuju ya? Saya di Jakarta, ya, saya beli banyak apartemen, saya sewa-sewain. Kata Robert Kiyosaki, jangan bekerja untuk uang, biar uang bekerja untuk kita. Tidur pun argonya jalan. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, jangan lupa ya. Tidur pun Bapak Ibu tidur, argonya jalan. Kita banyak apartemen di Jakarta, saya sendiri banyak beli. Sewa-sewain aja, tinggal jalan-jalan aja saya. Setiap bulan uang masuk, benar ya? Lumayan dah, benar ya? Coba punya 10 unit aja Bapak Ibu. 10 unit, 1 unit 10%. Setiap tahun tambah 1, benar ya? Nanti gulungnya makin cepat, setiap bulan bisa tambah 1. Karena dikasih cicilan panjang lagi. Ambil lagi, putar lagi. Ternak itu properti, oke? Jelas ya? Ternak itu properti, gak mati-matinya itu mana properti. Ternak binatang masih bisa mati, benar? Ternak properti gak bisa mati. Setuju? Tepuk tangan sekali lagi. Ya, oke ya. Baik Bapak Ibu, kita lihat lagi. Karena kita tahu booming 2018. Maka ini satu kesempatan ya. Kita sudah di akhir semester 2016 udah mulai naik. Sekarang di triwulan pertama 2017 ada di sini. Ini kesempatan baik. Bapak Ibu, malam hari ini saya percaya Bapak Ibu yang semuanya sudah beli, benar ya? Beli lagi. Kenapa harus beli daerah sini? Ini super block Bapak Ibu. Waktu kita jual Central Park super block, kita kasih tahu orang-orang nggak percaya. Saya waktu jual Madison Park juga sama. Madison Park dari unit pertama sampai unit 1000 harganya sekali lipat. Dalam waktu 1 bulan 1000 unit terjual. Unit pertama, unit terakhir selisih 2 kali lipat. Ini waktunya sudah mulai booming. Bapak Ibu percaya sama saya, punya uang belanjakan itu uang, oke? Jangan pegang rupiah. Kenapa? Saya mau sampaikan. Mari kita lihat sebentar. Coba kita lihat rupiah ini, uang masuk ini ya, uang masuk. Infrastruktur sudah Congkok juga bantu. Mari kita lihat sebentar, asing sudah bisa beli properti. Kemudian kita lihat wisatawan sudah banyak masuk ke Indonesia. Dan kemudian kita lihat paket ekonomi yang akan 15 akan muncul nanti minggu ini atau minggu depan, maaf. Nah, percepatan IMB yang paling sulit pun akan dipermudah oleh pemerintah. McKinsey sudah mengatakan, nah ini dia. Apa kabar redominasi rupiah? Ini jawaban dari BI. Bapak Ibu tahu, kalau uang sudah kembali semua, rupiah kita rentan loh. Setuju? Saya mau tanya nih Pak, saya beli emak ini 5 juta nih. Nanti anak saya beli bukan 5 juta lagi, bisa 10 juta. Cucu saya beli bisa 100 juta. Benar ya? Berbeda waktu, berbeda harga. Karena Indonesia, Bapak Ibu tahu nggak, inflasinya sangat besar. Kalau orang luar negeri belinya berapa dolar, naiknya nggak terlalu signifikan. Cucu kita beli gak jauh berbeda dengan waktu kita jadi kakek beli. Indonesia seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, satu hal lagi yang saya mau kasih tahu. Kalau kita lihat asing 169 negara bebas masuk ke Indonesia.
Bapak Ibu, mereka bawa kalkulator, mereka ke money changer, mereka bingung. Uang Indonesia cetiau, saptiau, cepetiau, cecingtiau, benar ya? Tiau-tiauan terus. Betul atau betul Bapak Ibu? Saya pernah satu kali orang beli sama saya properti 1 miliar. Hari Sabtu dia bawa rupiah, ya, dia bawa uang rupiah. Bapak Ibu tahu, kasir saya nggak berani terima karena bank tutup. Saya bilang nggak apa-apa, orang mau bayar terima aja. Mereka nggak berani terima, saya yang terima nggak apa-apa. Bapak Ibu tahu nggak, 1 miliar rupiah saya taruh di kardus aqua cup, nggak muat loh Bapak Ibu. Saya taruh di aqua botol nih, agak besar nih, berapa mili nih saya lupa nih. Saya taruh, saya ikat kuat, saya bawa ke rumah. Istri saya 1 minggu gak tidur karena 1 miliar. Benar? Indonesia 1 miliar aja kelihatannya banyak banget. Benar ya? Saya pernah tukar uang di Singapura, masih ada yang 10.000 satu lembar agak besar. Tahu nggak? Uang Singapura sekarang dengan harga 9.500 lebih. Benar ya? Pernah 10.000, katakan 10.000 aja. Satu lembar uang 10.000 itu setara dengan cepet tiau. Benar ya? Kalau dia mau beli properti CM, dia tinggal tarik dompetnya. Dia kasih saya 10 lembar aja. Benar ya? Kita kasih satu kardus. Benar? Bapak Ibu bayangkan apa kata-kata saya. Kedepannya kita lihat. Orang bingung loh. Apalagi orang asing 169 negara masuk ke Indonesia. Dia pasti ke money changer. Benar ya? Dia bawa kalkulator made in USA, made in Europe, made in China. Nolnya terbatas. Benar ya? Setiap kali dia mau tukar error, benar ya? Karena nolnya terbatas, benar ya? Indonya tiau-tiauan, benar ya? Bingung ini Bapak Ibu. Kedepannya Bapak Ibu, sungguh tidak praktis lagi rupiah itu, benar ya? Karena angka nolnya kebanyakan. Apa yang terjadi? Ini akan terjadi yang disebut dengan redominasi. 1.000 akan menjadi 1 rupiah. 10.000 akan menjadi 10 rupiah. Ini pasti terjadi. Berapa kali sudah mau terjadi, saya mau kasih tahu. Pada saat 2013, Menteri Keuangan Katib pada saat itu mengatakan jangan dulu, karena rupiah kita masih terbatas. Kita melakukan redominasi gak ada artinya. Bapak Ibu, saya masih ingat di 2014, 17 Agustus ada uang NKRI mau keluar. Pada saat itu Presiden belum duduk. Maka bank-bank sudah diumumkan nih, Bank Mandiri akan keluar uang NKRI. Tidak jadi karena rupiah belum banyak. Sekarang Bapak Ibu lihat, rupiah sudah banyak. Kita lihat uang rupiah NKRI sudah keluar. Nanti sebentar lagi uang itu yang baru itu 3 nolnya dihilangkan sebentar lagi. Itu dulu spesimen sudah ada. Bapak Ibu yang tadi cuan ceceng akan jadi cuan cetun nanti. Dengar baik-baik ya, yang tadinya cuan ceceng akan jadi cuan cetun. Cetun itu serupiah. Pertanyaannya, apakah ini sanering? Bukan sanering, tapi inflasi gila-gilaan. Betul ya? Inflasi gila-gilaan. Ya, kita makan bakso biasanya 27.000. Tukang bakso gak mau 27 rupiah, naikkan 30 rupiah. Gampang hitungnya, benar ya? Kita makan bakmi 37.000. Orang bakmi yang jual bakmi, susah, bikin aja, bukan 37 rupiah, 40 rupiah. Inflasi akan besar-besaran Bapak Ibu. Jadi yang paling penting apa? Pegang yang paling aman adalah pegang properti. Setuju? Saya mau tanya Bapak Ibu, benar nggak? Kakek kita dulu banyak properti, bapak kita pasti jadi orang kaya. Setuju? Bapak kita banyak properti, maka kita pasti jadi orang kaya. Benar ya? Kalau kita banyak properti, anak cucu kita pasti jadi orang kaya. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi bukan rupiah yang mengatakan Anda kaya, tapi properti lah yang akan menandakan Anda orang kaya atau bukan. Setuju? Setuju? Kok bukannya bingung? Kelihatan belum banyak properti. Setuju ya, pegang rupiah ya? Benar ya? Pegang rupiah semua ini kelihatannya. Benar ya? Jadi jangan salah. Ini hari ini ketemu saya jelaskan. Jangan terlalu banyak pegang rupiah. Ya, pegang aja properti. Properti, saya pernah beli properti. Ini saya ambil contoh. Saya pada saat subprime mortgage 2008-2009 ya, yaitu kurang lebih 2009 saya beli properti di Menteng. Bapak Ibu ya, saya ambil contoh nih. Saya belinya 15 miliar. Ya, saya ambil KPR, nekat
pinjam pun berani. Setuju? Jadi Bapak Ibu, kalau minjam, kalau bank masih percaya kita, ambil aja. Saya ambil contoh nih. Dulu saya pimpinan BII. Tahun 80-an saya pimpinan BII. Bapak Ibu tahu, saya kerja di BII 3 perusahaan. Bank Internasional Indonesia. Yang kedua, saya pegang Sinar Masdita Asuransi Kerugian. Yang ketiga, Ekalife Asuransi Jiwa. Gaji saya 3 in 1. Kerja 3 perusahaan, gajinya cetiau. Ya, pada saat itu saya kepingin beli properti. Saya lihat ada ruko 45 juta. Bayangkan, saya punya pendapatan cuma cetiau nih. Kalau saya nggak makan, istri anak nggak makan, 45 bulan baru bisa beli. Benar ya? Pada saat itu, saya percaya itu kan sepertiga aja boleh dicicil. Nggak boleh semua uang, kan ada kehidupan. Benar ya? Coba bayangkan, bukan 45 bulan lagi, kali 3, 135 bulan. Nah, maka itu pada saat itu saya telepon Pak Eka Cipta Wijaya. Dulu saya pimpinan cabang, kita masih berhubungan dengan Pak Eka masih gampang. Karena cabang cuma 12 cabang di Indonesia. Saya telepon Pak Eka, saya mau pinjam uang untuk beli properti, ruko. Mau pinjam berapa Matius? 45 juta. Sudah, jangan lupa, ada bunga bank ya. Bunga karyawan juga kena. Berapa persen saya tanya Pak Eka? 6%, ambil. Bapak Ibu, 6% saya ambil. Dengar baik-baik, 6% saya ambil. Saya kurang lebih kerja di situ hampir 3,5 tahun. Cicil sudah. Dan suatu hari saya di take over oleh Mokhtar Yadi menjadi kepala wilayah Lipo Bank. Saya dibayar 200 juta. Uang bayar ya, uang tebus. Saya lunasin pada saat itu. Ke BI. Utang saya tinggal 37,5 juta. Bapak Ibu tahu, 3,5 tahun. Saya cicil, saya bayar 37,5 juta. Itu ruko saya jadi 450 juta. Bapak Ibu, jadi 450 juta hanya berkisar 3,5 tahun. Di situ saya termotivasi. Ngapain lagi saya kerja di bank? Lebih bagus saya jadi pakar properti Indonesia. Setuju? Sejak itu saya beli properti, maka sekarang bisa jadi orang kaya. Kalau saya masih kerja di bank, mohon maaf, masih pakai dasi, keren-keren aja, benar? Biar mati asal gengsi, benar? Nah, Bapak Ibu, ini cerita true story. Dan saya lakukan lagi pada saat subprime mortgage. Saya beli rumah di Cokroaminoto di Menteng. Saya beli 15 miliar, 1000 meter. Bapak Ibu, berarti 1 meter 15 juta. Bapak Ibu, 2009 akhir. Dan kemudian di tahun 2013 saja saya ambil KPR, saya ambil Danamon. 15 miliar saya ambil Danamon, ya. Dan kemudian hanya berkisar 3-4 tahun itu rumah jadi 150 miliar. Pak, ngebayang aja kan? Cap Goem jadi Pak Goem, benar ya? Itu mimpi pun nggak pernah terjadi, benar ya? Inilah properti Bapak Ibu. Jadi beli properti itu jangan tunggu uangnya cukup Bapak Ibu. Minjam aja berani, setuju Pak? Setuju? Yang penting beli properti nekat. Yang penting Bapak beli properti nekat. Cicil aja nggak apa-apa. Satu hari Bapak mau lunasin itu tinggal dikit, tapi harga properti naik gila-gilaan. Ini kesempatan. Ya, jangan tunggu uang cukup baru beli properti. Oke? Uang nggak cukup, asal bisa sanggup cicil, ambil. Saya sudah alamin nih. Ya, Bapak Ibu ya. Saya mau semua orang Balikpapan jadi orang kaya. Tepuk tangan sekali lagi. Setuju ya? Ini akan terjadi loh Pak. Jangan lupa ini. Nah ini saya kasih tahu nih. Ntar lagi akan ada lihat seperti ini. Ya. Saya nggak panjang lebar lagi. Beli properti di Singapura bisa turun loh. Saya ambil yang lalu ceritanya. Dan sekarang Singapura sudah takut loh. Karena G20. 90 negara tahun 2018 akan terbuka semua. Benar ya? Bapak Ibu, Singapura sudah takut nih. Maka harga properti di Singapura bisa jatuh loh. Benar ya? Bapak Ibu, kalau beli properti Indonesia nggak pernah jatuh. Setuju? Oke. Coba kita